Shalom, Jemaat GSKI Betani, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Masih Ada Tuhan. Tema renungan kita hari ini, penyembah benar, yang saya ambil dari Nats Alkitab dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dan sebuah percakapan dengan perempuan Samaria, Tuhan Yesus menjelaskan tentang siapa yang bisa disebut sebagai penyembah benar, yaitu penyembah-penyembah yang berkenan kepada Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, mari kita lihat apa arti menyembah dalam roh. Ketika Yesus menerangkan kepada perempuan Samaria ini, maka dia membandingkan antara menyembah dengan roh ini dengan penyembahan yang dilakukan oleh bangsa Israel dan juga Samaria pada waktu itu. Di dalam ayat yang ke-20, Yohanes 4 dikatakan demikian. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi menyembah dalam roh ini adalah sebuah relasi kita dengan Tuhan, yang lebih dari penyembahan secara lahiriah, ekspresi fisik. Dan juga tidak dibatasi tempat menyembah. Ya, pada waktu itu orang Samaria menyembah Tuhan di Gunung Gerizim, sedangkan bangsa Israel menyembah di Yerusalem, tempat di mana Tuhan bait Allah dibangun. Juga tidak dibatasi oleh waktu, hari-hari tertentu, tata cara upacara keagamaan, lambang-lambang dan sebagainya. Menyembah dalam roh adalah satu urusan rohani, yaitu sebuah hubungan pribadi kita dengan Allah yang meliputi seluruh aspek kehidupan, yang bisa kita lakukan di mana saja, kapan saja, dan secara terus-menerus dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Itulah arti dari menyembah dalam roh. Sedangkan menyembah dalam kebenaran, Yesus berkata demikian di dalam ayat yang ke-22, pasal yang keempat Yohanes. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ibadah menyembah Tuhan dalam kebenaran berbicara mengenai pengenalan yang benar tentang siapa Tuhan, pengenalan tentang pribadi Tuhan. Di dalam Indonesia bahasa sehari-hari, Yohanes 4 ayat 23 diterjemahkan demikian. Waktunya akan datang, malahan sudah datang, bahwa dengan kuasa roh Allah, orang-orang akan menyembah Bapa sebagai Allah yang benar seperti yang diinginkan Bapa. Bagi Tuhan, pengenalan kita akan Dia jauh melebihi, lebih penting daripada ekspresi, sikap, tata cara, dan liturgi gereja. Hosea 6 ayat 6 mengatakan bahwa sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembahan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi kalau kita mengerti apa yang dimaksud Tuhan dengan menyembah dalam roh dan kebenaran, itu berbicara mengenai penyembah-penyembah benar adalah orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, yang kedalamannya ditentukan dari pengenalan akan pribadi Tuhan. Nah, yang menjadi renungan kita hari ini adalah, apakah kita ini sudah menjadi penyembah-penyembah benar yang dikehendaki oleh Tuhan? Sebagai orang percaya, tentu kita selalu beribadah kepada Tuhan. Ya, di dalam secara normal, paling tidak setiap hari Minggu kita datang ke gereja bersama-sama, memuji, menyembah Tuhan. Mungkin pada waktu itu kita bisa memuji dengan sangat antusias, dengan semangat, bahkan mungkin dengan bersorak-sorak. Kita juga bisa mengikuti ibadah dengan serius, bahkan mungkin kita punya ekspresi yang luar biasa, bahkan seringkali meneteskan air mata. Tetapi itu semua tidak bisa menjadi jaminan bagi kita bahwa kita bisa disebut sebagai penyembah benar yang dikehendaki Tuhan. Nah, ada ciri-ciri yang jelas yang bisa nampak untuk kita renungkan dalam kehidupan kita masing-masing. Ya. Orang yang mengenal Allah dikatakan bahwa orang yang hidup dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7-8 mengatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Nah, inilah ciri utama sebagai penyembah benar bahwa kita selalu hidup dalam kasih. Nah, bagaimana kehidupan kita? Ketika kita melihat saudara kita dalam kekurangan, dalam kesusahan, apakah kita sudah menunjukkan kasih kita kepada mereka? Kalau kita melihat orang-orang di sekitar kita membutuhkan pertolongan dari kita, apakah kita hanya berdiam diri saja? Orang-orang yang hidup dalam kasih adalah orang-orang yang taat akan perintah Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa ketika kita memegang perintah Tuhan dan melakukannya, dialah yang mengasihi Tuhan. Dan firman Tuhan secara luar biasa berkata, Yohanes 14 ayat 21, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sebabnya, biarlah perenungan hari ini, ketika kita mengerti menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu adalah dengan cara membangun persekutuan kita, relasi kita secara pribadi dengan Tuhan, yang tidak dibatasi oleh waktu, ruang, dan juga aktivitas. Juga membangun pengenalan akan pribadi Tuhan dengan cara belajar dalam kehidupan hidup yang taat dan hidup yang mempunyai kasih. Mungkin hari-hari ini kita hanya bisa ibadah secara online. Di rumah, juga FA, Family Altar juga kita lakukan secara online dan belum bisa datang ke gereja. Tetapi hal itu tidak akan menjadi masalah ketika kita menyembah Dia karena didasarkan hubungan kasih kita kepada Dia. Saya percaya kita akan menjadi penyembah-penyembah benar seperti yang dikehendaki Tuhan. Tuhan memberkati.